Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di podcast The Triple Talk, tempat cerita seru, santai, dan penuh manfaat. Bareng aku, Syifa Farah Afiyah, yang di sini akan menceritakan hikayat yang berjudul Sri Rama Mencari Sita Dewi. Dan aku Ratu Muta Alifah akan menceritakan hikayat yang berjudul Dua Abu. Dan aku Naura Mailahana bakal nyeritain hikayat tentang Bayan Budiman. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, let's start the story. Oke, cerita pertama aku akan membawakan hikayat Sri Rama Mencari Sita Dewi. Hiduplah seorang raja legendaris dari India yang konon hidup pada zaman Tetrayuga keturunan dinasti Surya dan Surya Wangsa. Beliau bernama Sri Rama. Dikisahkan pada suatu hari Sita Dewi yang merupakan istri dari Sri Rama menghilang entah kemana. Sri Rama pun berkelana dibantu oleh Laksamana atau adik dari Sri Rama untuk mencari Sita Dewi. Mereka mencarinya sampai ke dalam hutan. Ketika sampai di hutan, tiba-tiba mereka bertemu seekor burung jantan yang memiliki 4 istri. Burung itu berkata bahwa dia dapat menjaga keempat istrinya, sedangkan Sri Rama yang hanya menjaga seorang istrinya tidak mampu menjaganya. Sri Rama merasa tersinggung mendengar hal tersebut. Kemudian dia berdoa kepada Dewanta agar burung tersebut tidak bisa melihat istrinya lagi. Tak lama kemudian seekor burung itu pun menjadi buta. Lalu Sri Rama dan Laksamana berkenan lagi melanjutkan perjalanannya mencari Sita Dewi dan kemudian bertemu seekor bangau yang tengah minum di tepi danau. Ketika bertemu seekor bangau, Sri Rama pun bertanya kepada seekor bangau tersebut, apakah dia melihat istrinya? Lalu bangau itu menjawab bahwa dia melihat bayangan dari seorang wanita dibawa terbang oleh Maharaja Rahwana. Sri Rama pun merasa senang sampai dia mengabulkan permintaan seekor bangau untuk dapat memanjangkan lehernya agar mudah saat minum. Di tengah perjalanan, Sri Rama pun merasa haus. Ia melepaskan anak panahnya yang dapat membantu Laksamana menemukan mata air. Lalu Laksamana membawakan airnya yang telah dia minum dan ternyata airnya tidak enak dan berbau busuk. Mereka pun menelusuri sepanjang mata air tersebut dan bertemu seekor burung besar yang sedang sekarat. Burung tersebut bernama Gentayung. Sri Rama kemudian bertanya, apa yang telah terjadi? Gentayung menceritakan pertarungannya bersama Rahmana. Lalu ia memberikan sebuah cincin milik Sita Dewi yang dilemparkan kepadanya sebelum dia jatuh ke bumi. Dikarenakan keadaannya yang sangat lemah, Gentayung memberikan pesan kepada Sri Rama untuk membakar mayatnya di tempat tak diketahui oleh manusia. Dan tak lama kemudian burung itu pun mati. Sri Rama pun menyuruh Laksamana untuk mencari tempat yang tak dihuni manusia, namun ia tidak menemukan tempatnya. Oleh karena itu, akhirnya ia membakar burung tersebut di tempat itu. Dan kemudian muncullah api yang sangat besar. Karena kesaktiannya tersebut, Sri Rama tak terluka sedikit pun. Setelah api itu padam, Sri Rama dan Laksamana melanjutkan perjalanannya untuk mencari istrinya. Banyak rintangan yang dialami Sri Rama untuk mencari Sita Dewi. Dan akhirnya, ketika Sri Rama dipertemukan oleh istrinya, ia menyuruhnya untuk mensucikan dirinya terlebih dahulu, karena telah ditinggal lama oleh musuh. Sri Rama juga mengatakan tidak mau menjadi suaminya lagi. Kecewa karena sakit hati, Sita Dewi bertekad untuk membakar dirinya. Tetapi saat ia masuk ke dalam api, ia berubah menjadi bunga teratai emas. Sedangkan Dewa Ani dan Siwa menampakkan dirinya dan meyakinkan Sri Rama bahwa istrinya tetap setia dan masih suci. Akhirnya, Sri Rama mau menerima kembali istrinya Sita Dewi. Dan itulah kisah dari perjalanan Sri Rama dalam mencari istrinya bernama Sita Dewi. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta yang tulus selalu disertai perjuangan dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan ditemukan jalannya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke kisah dari kerajaan Gandalika, sebuah negeri subur dan makmur yang penduduknya hidup tenang dan damai. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Baharuddin, seorang raja yang dikenal gagah, tangguh, dan sangat dihormati baik oleh rakyatnya maupun para musuhnya. Di sampingnya ada permaisuri bernama Salika, sosok yang anggun dan juga lembut. Pasangan ini kelihatannya sempurna banget. Tapi ternyata mereka punya satu kekosongan besar. Mereka belum dikaruniai keturunan. Tahun demi tahun pun lewat, dan rasa sedih pelan-pelan mulai menghantui istana. Sampai akhirnya, satu malam yang sangat sunyi,
Raja Baharudin tiba-tiba ngerasa terdorong untuk berdoa lebih dalam dari biasanya. Ada rasa gelisah, rasa takut kehilangan masa depan kerajaan, dan rasa rindu punya seorang anak. Dari doa itu, muncul semacam bisikan halus dalam hati, kayak petunjuk yang mengarahkannya buat mendatangi sebuah desa miskin di pinggir hutan dan bersedekah di sana. Intinya, akan ada doa tulus dari seseorang di desa itu yang jadi kunci terkabulnya harapannya. Sejak saat itu, sang raja kayak nggak bisa duduk tenang. Besok paginya, ia langsung berangkat bersama rombongan, membawa makanan, pakaian, dan berbagai pemberian. Perjalanan jauh pun ditempuh, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil yang sangat sederhana. Warganya hidup serba kekurangan, tapi tetap ramah dan hangat. Di sana, raja mulai membagikan sedekahnya. Warga satu persatu pun maju. Wajah mereka berubah menjadi cerah, penuh syukur, dan semuanya mendoakan yang terbaik untuk raja. Tapi di tengah kerumunan itu, ada satu sosok yang membuat raja terdiam. Seorang lelaki tua kurus, pakaiannya yang sangat lusuh, dan matanya menyimpan kepasrahan tapi juga ketenangan yang dalam. Raja memberikan bantuannya, dan si lelaki tua itu memanjatkan doa yang meski lirih, terasa sangat kuat dan tulus. Pada momen itu, Raja Baharudin merasakan semacam getaran halus dalam dadanya. Bukan takut, bukan sedih, tapi rasa yakin bahwa doa itu, doa dari hati yang bersih dan ikhlas, adalah doa yang sedang ia cari. Ia pulang ke istana dengan hati yang jauh lebih ringan dan penuh harapan. Dan benar saja, waktu demi waktu pun berlalu, dan kabar bahagia akhirnya datang. Permaisuri Salikah mengandung. Suasana istana berubah cerah, penuh sukacita. Setelah 9 bulan yang penuh harapan, lahirlah seorang putra tampan dan sehat, putra mahkota Syafruddin. Seluruh kerajaan menyambutnya dengan sukacita. Raja Baharudin pun memerintah dengan hati yang lebih lembut dan bijaksana, karena ia tahu bahwa anugerah terbesar dalam hidupnya bukan datang dari pedangnya, kekuasaannya, atau ketangguhannya, tapi dari sedekah yang tulus dan doa seorang hamba yang hidup sederhana, namun hatinya yang sangat bersih. Kisah ini ngingetin kita bahwa hal-hal besar sering datang dari hati yang sederhana. Sedekah yang ikhlas dan doa tulus bisa membawa keajaiban yang bahkan kita nggak kepikiran. Kita juga belajar bahwa bantuan yang kita berikan ke orang yang lebih membutuhkan kadang menjadi jalan datangnya pertolongan untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting, selama kita tetap sabar, berharap, dan berusaha dengan cara yang baik, selalu ada jalan yang disiapkan Tuhan. Nah, lanjut ke cerita hikayat yang ketiga, judulnya Bayan Budiman. Jadi, di sebuah kota makmur, hiduplah saudagar kaya dan baik hati yang namanya Hojan Mubarok. Sebelum berlayar jauh untuk urusan dagang, ia membelikan dua ekor burung kepada istrinya yang cantik agar dia tidak kesepian. Seekor jalak hitam dan seekor bayan beo hijau. Ia berpesan bahwa kedua burung itu bijak dan dapat dimintai nasihat. Setelah kepergian suaminya, sang istri mulai dilanda kesepian. Suatu sore, dia tergoda oleh ajakan rahasia dari seorang pemuda tampan. Saat dia bersiap untuk pergi menemui pemuda itu, Jalak menegurnya dengan keras, mengingatkan akan pesan suami yang menyerukan agar tidak mengkhianati kehormatan rumah. Setelah itu, sang istri menjadi marah, mengambil Jalak dari sangkarnya dan mencekik burung itu sampai mati. Kemudian, dengan penuh amarah, dia menghampiri sangkar Bayan, berniat membunuhnya juga. Namun, Bayan bersikap tenang. Sebelum sang istri bertindak, dia meminta izin untuk bercerita terlebih dahulu. Sang istri yang penasaran mengizinkannya. Bayan kemudian bercerita tentang seorang raja bijaksana dan pelayannya yang setia. Seorang pertapa sakti menawarkan ilmu untuk mengukar wajah mereka berdua. Raja yang penasaran menyetujui permainan ini untuk melihat bagaimana rakyatnya memperlakukan seseorang berdasarkan penampilan luarnya. Nah, setelah wajah mereka bertukar, pelayan yang berwajah raja disambut dengan penghormatan dan pujian. Bahkan, ia tidur di kamar megah bersama permaisuri. Sementara raja yang berwajah pelayan diperlakukan dengan hina dan diusir, bahkan oleh permaisurinya sendiri.
Nah, pengalaman ini membuat raja menyadari betapa manusia mudah tertipu oleh rupa dan lambang kekuasaan, bukan menghormati pemegang yang sebenarnya. Nah, setelah ceritanya selesai, sang istri terdiam dan merenung. Bayan kemudian mengingatkan bahwa kekasih gelapnya mungkin hanya tertarik pada kecantikan atau hartanya, dan dia tidak akan setia jika suatu saat keadaan berubah. Nasihat itu sangat menyentuh hati sang istri. Dia menyesal, menangis, dan membatalkan niatnya untuk pergi. Sejak saat itu, setiap kali sang istri hampir tergoda lagi, Bayan akan menceritakan kisah-kisah bijak yang mencegahnya. Hingga akhirnya, Khojan Mubarak pun pulang. Sang istri menceritakan segala hal yang terjadi dengan penuh penyesalan. Khojan Mubarak pun berterima kasih kepada Bayan yang telah menjaga kehormatan rumah mereka. Sang istri pun menjadi lebih bijak dan tidak mudah tergoda. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kebenaran yang disampaikan dengan keras dan konfrontatif seperti Jalak bisa berakibat fatal. Sebaliknya, kebenaran yang disampaikan dengan kebijaksanaan melalui cerita seperti Bayan dapat menyentuh hati dan mengubah pikiran seseorang. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hari ini. Hikayat yang baru saja kita dengar bukan hanya cerita lama, tapi juga jejak nilai dan makna yang masih relevan sampai sekarang. Setiap hikayat selalu membawa kita pada satu hal, bahwa di balik setiap legenda ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Semoga cerita ini bisa memberi gambaran baru, inspirasi, atau setidaknya menemani waktu kalian sebentar. Sampai di sini perjalanan kita dalam podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.